Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustafina Yono, NIM saya 06035-240 dari Prodi Psikologi tahun angkatan 2020, kelas PI20B. Sekarang, saya akan mempresentasikan mengenai aliran psikologi behavioristik dan satu tokoh yaitu Edwin Regatich. Berikut presentasi saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang maksud dengan behavioristik itu. Behaviorisme disebut juga dengan behavioristik atau aliran perilaku, juga disebut perspektif belajar, adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Tokoh-tokoh terkenal tentang masalah ini antaranya adalah yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua, John Broadus Watson, yang ketiga, Boris Frederick Skinner, yang keempat, Edwin Ray Guthrie, dan yang terakhir. Clark Leonard Hull. Edwin Ray Guthrie lahir pada tanggal 9 Januari 1886 di Lincoln, Nebraska, sampai dengan 23 April 1999 di Seattle, Washington. Adalah seorang psikolog perilaku. Dia pertama kali bekerja sebagai guru matematika dan filsuf, tetapi beralih ke psikologi ketika dia berusia 33 tahun. Dia menghabiskan sebagian besar karirnya di Universitas Washington, di mana dia menjadi profesor penuh dan kemudian profesor emeritus di bidang psikologi. Teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Bell-Gretler, 1991. Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Pembelajar harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak. Bell-Gretler, 1991. Terdapat 3 prinsip. Yang pertama, prinsip asosiasi. Prinsip asosiasi mengatakan bahwa setiap rangsangan yang menyertai suatu perilaku atau segera mendahulunya kurang dari setengah detik menjadi syarat untuk perilaku spesifik tersebut. Yang kedua, prinsip posterity. Prinsip posterity berteori bahwa suatu rangsangan bila diikuti oleh lebih dari 2 tanggapan hanya menjadi terkait dengan tanggapan paling dekat dengan rangsangan tersebut. Dan yang terakhir, prinsip probabilitas. Prinsip probabilitas respons menyatakan bahwa peluang respons tertentu yang terjadi pada waktu tertentu berkaitan dengan ukuran stimulus untuk respons yang ada pada waktu tertentu. Semakin banyak isyarat untuk stimulus, semakin tinggi kemungkinan respons yang diinginkan. 3 cara berbeda untuk mengertikan satu kebiasaan. Yang pertama, metode ambang. Metode ambang melibatkan pengenalan rangsangan yang terkait dengan respons kebiasaan pada tingkat yang begitu lemah, sehingga tidak benar-benar memunculkan respons. Kekuatan rangsangan ditingkatkan perlahan sampai rangsangan dapat disajikan dengan kekuatan penuh, tanpa menimbulkan respons kebiasaan. Guthrie membandingkan metode ini dengan bisikan kuda. Yang kedua, metode kelelahan. Metode kelelahan cukup sederhana. Anda tetap membalikkan stimulus sampai orang yang memiliki kebiasaan tidak lagi menjawab dengan respons kebiasaannya. Guthrie menganggap metode ini mirip dengan mematahkan kuda. Dan yang terakhir, metode respons. Metode respons yang tidak sesuai memasangkan rangsangan yang menyebabkan perilaku kebiasaan dengan rangsangan lain yang memicu respons yang berlawanan atau
atau tidak sesuai dengan kebiasaan yang ingin Anda singkirkan. Saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.